Hello parents. Bunda pernah nggak tiba-tiba melihat ada benjolan merah di tubuh si kecil, biasanya di area lipatan kulit seperti ketiak, paha, atau leher? Awalnya terlihat kecil, tapi lama-lama membesar dan tampak makin meradang. Si kecil pun jadi rewel, gelisah, bahkan menangis saat area itu disentuh. Banyak bunda langsung khawatir dan bertanya-tanya, apa ini cuma iritasi biasa atau jangan-jangan bisul? Ternyata bisul bisa muncul bahkan sejak bayi masih sangat kecil loh bun. Meskipun terdengar sepele, kondisi ini bisa bikin bayi merasa sangat tidak nyaman. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas penyebab munculnya bisul pada bayi yang jarang disadari. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Luka di kulit bayi. Bisul pada bayi dapat disebabkan oleh luka akibat gesekan popok ataupun pakaian bayi. Ketika si kecil mengalami luka di kulitnya, bakteri dari kotoran ataupun debu dapat masuk dalam kulit yang luka dan menimbulkan bisul. Untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi, maka parents perlu mengganti popok bayi lebih sering dan juga ganti pakaian si kecil jika pakaiannya sudah tampak kotor ataupun jika bayi sudah tampak berkeringat. Selain itu, perawatan kulit bayi yang benar juga diperlukan untuk mencegah dan mengatasi luka yang dialami si kecil yang menimbulkan bisul. 2. Infeksi folikel rambut akibat bakteri yang menempel pada kulit anak. Bakteri yang menempel pada kulit anak juga dapat menyebabkan infeksi pada folikel rambut pada kulit, yakni pangkal atau akar rambut yang dapat membuat tumbuhnya bisul. Terdapat 3 jenis infeksi pada folikel rambut. Yang pertama ialah folikulitis, yakni peradangan pada folikel rambut. Yang kedua ialah furunkel, yaitu infeksi folikel rambut pada lapisan kulit yang lebih dalam. Dan yang ketiga ialah karbunkel, yakni sekelompok folikel rambut yang terinfeksi nanah, di mana kondisi ini lebih besar dan lebih dalam dari furunkel. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dan demam pada bayi. Folikulitis dapat hilang dengan sendirinya tanpa adanya pengobatan, sedangkan pada furunkel dan karbunkel perlu ditangani dengan obat-obatan dari dokter. 3. Impetigo. Impetigo merupakan infeksi bakteri di kulit bayi yang cukup sering terjadi. Penyakit yang bisa menular ini dapat menyebabkan tumbuhnya bisul atau lepuhan pada bagian wajah, leher, lengan, ataupun pada lipatan siku bayi. Umumnya bisul akan pecah dengan sendirinya dan menimbulkan kerak yang warnanya kekuningan atau koreng yang berwarna kekuningan. Meskipun kondisi ini dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa pekan, namun untuk mempercepat proses kesembuhan anak dan agar tidak menular ke anak lainnya, maka diperlukan pemberian obat antibiotik oleh dokter. 4. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome atau SSSS. SSSS adalah infeksi berat yang terjadi pada kulit dan disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Penyakit ini sering menyerang bayi dan anak-anak. Ketika si kecil mengalami SSSS, ia akan mengalami demam selama beberapa hari, kemudian muncul ruam di sekujur tubuh disertai lepuhan atau bisul yang mudah pecah. Ditambah lagi kulit bayi juga akan terlihat pecah-pecah dan bayi akan terlihat lemas. Bayi yang terkena SSSS membutuhkan pengobatan dari dokter sesegera mungkin karena penyakit ini beresiko menyebabkan komplikasi yang lebih parah seperti sepsis dan dehidrasi. Anak yang mengalami SSSS umumnya membutuhkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit. Nah itu dia parents, beberapa penyebab bisul pada si kecil yang perlu diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.